Saya dengar di dalam masjid Al-Quran ada ustaz yang ngomong, "Lau kuntum khataya hatta mala'at as-samaa summa nadimtum faqadallahu 'alaikum." Ketika kita berdosa kepada Allah, dosa kita seperti sepenuh langit. Dosa kita sepenuh langit, Bu. Dosa kita banyak. Ibu-ibu yang suka dosa sama suami. Di dalam surga ada sinar warna yang pelacur. Ketika ibu nanti masuk surga karena ibu rajin ngaji, melihat sinar warna itu suka langkah di paru. Dosa kita numpuk sedunia, dosa kita selangit, tapi kita ingat kepada Allah. Kita mengingat dosa-dosa kita, kita menyesal akan dosa-dosa kita untuk kepada Allah. Allah akan ampuni dosa-dosa kita, insyaallah. Astaghfirullah, kami mohon ampun kepadamu ya Allah. Ampunilah segala dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, rahmatna. Hanya kepadamu kami memohon ya Allah. Hanya kepadamu kami meminta ya Allah. Hanya kepadamu kami meminta pertolongan ya Allah. Berikanlah keberkahan dalam kehidupan kami ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jawab salamnya pada kompak. Alhamdulillah. Mudah-mudahan menjadi doa kita bersama pada pagi menjelang siang hari ini, yang hadir di sini min ahli jannah. Amin. Kita doa semua mudah-mudahan ibu-ibu yang hadir di sini menjadi ibu-ibu yang salehah. Amin. Dijadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Dijadikan putra dan putri kita keturunan yang soleh dan solehah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saya ulangi salam saya sekali lagi, karena kalau kata orang Bojong pinggiran mahabbat tahe katahe. Bojong pinggiran wanginya angkana kia hedun daha jari eho sukriya kamu jalan kacalde kajawab barokahe. Nah terus sama kita bodoh apa tahu ya? Yuk yang kompak dan selamat menjadi hari yang berbahagia ini, di bulan yang mulia ini. Saya ulangi salam saya sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Ilahi ya Rabbi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Begini aja deh kamu. Terus aja. Bawa pemanasan. Soalnya semalam saya ada acara, biasa pegang tongkat, dipegang mic. Ini ada kameramen, saya punya channel YouTube, Bu. Channel YouTube. Jadi yang depan ini ibu-ibu selebritis ini. Makanya kalau di pojok melalui ini aja saya suka nggak kelihatan, Bu. Asli. Tanya ibunda saya nih, Masya Allah. Ini ada ibunda saya di tengah-tengah saya, alhamdulillah. Jadi alhamdulillah saya kaget. Wah, kaget. Panitia masih tahu ibunda saya. Nah, isi tausiah, tausiah apa? Pengajian ibuku. Waduh, saya paling ganteng nih di tengah-tengah. Makanya saya ajak nih adik-adik saya nih, Masya Allah. Mudah-mudahan ibu-ibu yang di sini selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Ilahi ya Rabbi anta maksudi wa ridhoka matlubi. A'tini mahabbataka wa ma'rifataka wa ridhoka wal barakata ilayya wa li hadhil jama'ah. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Hanan, ya Mannan, ya Dayyan, ya Sultan, ya Dzal Jalali wal Ikram. فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Faqala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim wa barik. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin yang sama-sama saya hormati, para alimul ulama, para ustadzah, Masya Allah, tadi telah menyampaikan kata-kata mutiaranya. Tadi saya udah 10 menit di depan buku. Saya nunggu dulu, Ustaz lagi ngomong di agak lamaan biasa. Yang kita doakan mudah-mudahan guru kita, ustazah kita yang selalu membimbing kita semua ibu-ibu di sini diberikan sehat walafiat, amin. Dipanjangkan umurnya, amin. Diberikan ilmunya yang bermanfaat untuk kita semua, amin. Ya Rabbal serta jamaah majelis taklim, majelis taklim apa, Bu? Al-Ukhuwah. Jadi ini di sini setiap bulan apa keliling? Setiap bulan. Oh, setiap bulan, Masya Allah. Alhamdulillah. Luar biasa ya, Bu ya. Saya bersyukur kepada Allah di kampung Bojonggede ini majelis taklim pengajian masih istiqomah. Alhamdulillah. Ya, apalagi pengajian ibu-ibu, subhanallah. Ibu-ibu mah Masya Allah ya, udah cakep-cakep ya, Bu ya. Alhamdulillah. Ya, semangat, alhamdulillah. Yang sama-sama
Ada Bu RT ada? Ada? Ada Bu RW? Alhamdulillah. Ada Bu Lurah ada? Nah, ada. Ini pengajian desa. RW, pantesan Bu Lurahnya ada. Alhamdulillah. Serta jamaah sekalian yang insya Allah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Insya Allah. Alhamdulillah wa syukurillah. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur kita kepada Allah di pagi hari ini menjelang siang hari ini Allah masih memberikan kita berbagai macam nikmatnya. Betul? Kalau bukan karena Allah, kalau bukan karena baginda Rasul, kata Allah dalam hadis qudsi, laulaka ya Muhammad lamma khalaqtu hadzal alam. Kalau bukan karena nurmu ya Muhammad, kalau bukan karena namamu ya Muhammad, tidak akan aku ciptakan alam dan semestanya ini. Betul atau betul? Makanya kita bersyukur kepada Allah ya ibu-ibu. Alhamdulillah. Salam silaturahmi saya, salam perkenalan saya. Saya emang tinggal di Bojong Bu, tinggal di komplek Waringin Elok di Blok C. Di Blok C dekat Musola Al-Aziz. Dekat saudara saya tuh Ustaz Haji Burhan tuh. Alhamdulillah. Saya di sini alhamdulillah pendatang ibu, pendatang. Jadi kiprah saya banyakkan di luar. Jadi kalau pengen ibu tahu siapa saya, subscribe channel YouTube saya. Ini insya Allah ibu-ibu semua saya akan tampilkan di channel YouTube. Untuk apa? Untuk syiar dan dakwah kita semua. Kenapa? Karena sekarang udah zamannya modern. Betul Bu? Betul apa betul? Terkadang kita nih pengajian sebulan sekali, pengajian sebulan sekali, tapi kita bersyukur kepada Allah. Makanya pada hari ini saya hadir di sini silaturahmi. Saya di sini adalah sebagai anak-anak ibu semua. Kalau saya ketemu sama ibu-ibu, sapa saya ya Bu ya. Insya Allah Bu ya. Jangan anggap saya ini ustaz atau guru. Karena saya sendiri masih belajar Bu. Masih belajar. Apalagi saya ini masih muda belum nikah. Wah, itu di channel YouTube saya namanya channel Jejak Mata Hati Bu. Jejak Mata Hati. Dari mata turun ke hati. Di situ ada nomor saya Bu. Kalau kangen nama saya, cek aja nomor saya. Jangan. Like, share, and subscribe. Ini panitia orang pemerangan nih. Ini bawa pemanasan kopi satu. Soalnya kita santri biasa kita ngaji bawa kitab. Sekarang saya bawa kamera. Alhamdulillah wassallallahu bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memberikan kita berbagai macam nikmatnya. Betul atau betul? Dari nikmat iman, alhamdulillah. Kalau bukan karena ada landasan iman di jiwa kita, kalau bukan karena landasan ada iman di dada kita, tidak bukan, tidak akan kita melangkahkan kaki kita ke majlis taklim ini. Betul? Begitu banyak saudara-saudara kita ibu di luar sana yang masih jauh daripada hidayah Allah, yang masih jauh daripada panggilan Allah. Makanya di dalam Al-Quran beribu ayat menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Iman adalah fondasi, iman adalah mutiara yang sangat berharga. Kalau bukan karena iman di dalam jiwa kita, kalau bukan cahaya nur Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak akan bisa kita datang duduk di majlis taklim ini. Betul atau betul? Makanya kita yang pertama, kalau ada
cinta kita kepada Allah, kalau ada iman di jiwa kita, yang pertama dan yang paling utama, mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Bu, bersyukur itu mudah. Yang sulit itu mempraktekkan. Betul? Ya Bu ya. Kalau ibu-ibu di Hampura, mohon maaf ini orang tua semuanya. Mungkin saya bilang yang masih muda di sini. Mohon maaf. Mungkin pengalaman hidup ibu-ibu sangat luar biasa. Ya Bu ya. Bagaimana kita menanamkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kata guru saya ngomong, kalau orang diberikan ujian cobaan pasti bisa melewati. Betul? Kalau kita diberikan cobaan, diberikan ujian oleh Allah, dekat kita kepada Allah. Tapi begitu banyak saudara-saudara kita di luar sana yang dimana Allah berikan nikmat yang sangat luar biasa, rasa syukurnya tidak bisa diaplikasikan dalam kehidupannya. Apa Bu artinya? Banyak saudara-saudara kita yang di luar sana Allah berikan kecukupan harta, Allah berikan kecukupan harta, tapi banyak ibu-ibu di luar sana yang jauh dari masjid Allah. Betul? Ini ibu-ibu pilihan, Masya Allah. Kalau satu RW ini kan berapa RT ya? Kalau dikumpulin dapat ini masjid. Betul? Tapi ibu-ibu ini pilihan Allah. Ibu-ibu ini ahli jannah. Amin. Kita bersyukur kepada Allah ya Bu ya. Makanya fondasi yang paling utama adalah iman kita kepada Allah, keyakinan kita kepada Allah. Dengan apa Bu? Dengan kita bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah bukan hanya di lisan, tapi bersyukur kita kepada Allah fil fi'li wal qaul, mengucapkan alhamdulillah, dan fil fi'li dengan kita mempraktekkan. Ketika Allah memberikan nikmat kepada kita, nih kita diberikan kesehatan, alhamdulillah. Allah memberikan kita nikmat panjang umur, alhamdulillah. Banyak saudara-saudara kita yang telah mendahului kita. Betul apa betul? Banyak saudara-saudara kita yang sudah meninggal dunia. Betul Bu? Kita bersyukur kepada Allah masih ngaji. Betul Bu? Ibu-ibu duduk di majlis taklim ini, dalam hadis, ibu-ibu di dalam hadis Allah akan mentokin semua dosa-dosanya. Amin. Kalau ibu-ibu hadir di majlis taklim ini, hadir di majlis taklim, Bu, mau ngaji-ngaji deh, ngaji sambil tapi kalau ibu-ibu nggak ada yang jilat, nggak ada asli. Kalau bapak-bapak ngaji malam, kalau malam minggu kan tuh kiai itu guru kiai Bisma tuh keliling tuh masjid-masjid, saya lihat ada yang jilat ngaji sambil gila, Masya Allah. Kata baginda Rasul, Allah akan memberikan kelebihan di alam kubur, yaitu apa Bu? Muktasar. Tahu Bu arti muktasar Bu? Muktasar itu Allah akan memberikan keampunan yang sangat luar biasa. Ya Bu ya. Ibu-ibu nih kalau kita ngaji ini, apa ya? Kamu sih orang Hijaya ya? Saya suka di luar sebenarnya. Ini di Waringin, ibu-ibu Waringin kalau meninggal dunia, nama ibu itu sudah tercantum di Lauhul Mahfuz. Oh, Ibu Markondah nih rajin mengaji, guru buka kitab, dia buka kitab. Walaupun dia nggak punya kitab, dia hanya mendaring-daring saja. Masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. Yang penting menuntut ilmu. Maka ketika nanti kita di alam kubur, Allah akan memberikan yang namanya muktasar. Ketika ditanya oleh malaikat maut, munkar lagi di dalam kubur, mau buka.
Gebek. Bu, ada orang ngaji tapi masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, Bu. Males. Dia malesnya itu dibuang, Bu. Malesnya dibuang ngaji aja. Hari Senin ngaji, Selasa ngaji, Rabu ngaji. Bu, Bu, itu pada dia aja terpesona sama anak. Bu, gigi satu, pemanasan dulu. Ini belum masuk tema. Panitia tuh ngasih tema judulnya tobat. Judulnya tobat, Bu. Tobat dan keutamaannya belum masuk tema, belum pemanasan. Bu, ibu-ibu kalau rajin ngaji, walaupun kita bodoh, saya dulu di pesantren Bu ngaji. Anak-anak ibu suruh ngaji, walaupun dia bodoh, walaupun dia susah nangkep, ngaji. Kenapa? Karena keutamaan mengaji, menuntut ilmu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat luar biasa. Dosa-dosa kita Allah montokin, betul, amin. Dan Allah akan memberikan pahala seperti kita salat sunnah 1000 rakaat. Alhamdulillah. Insya Allah. Makanya kita ngaji sebulan sekali, ya nggak? Kalau kita rajin mengaji ketika kita di alam kubur, Allah berikan kelebihan mukhtafar. Ditanya mau buka gede. Atau tahu mau gede, Bu? Geleng-geleng. Mati mau buka cemok. Dia ada, cincin aja. Tapi ketika itu malaikat langsung menghadap kepada Allah. Ya Allah, ini si ibu Marhona. Contoh, saya nggak dengar lagi. Ya Allah, ini si ibu Marhona cincin aja, diam aja. Saya tanya kalau buka siapa Tuhanmu, siapa Nabimu, diam aja. Ketika Allah buka kehidupannya di Lauhul Mahfuz, Allah buka namanya Ibu Marhona. Di situ Ibu Marhona dilihat oleh Allah. Oh, itu hamba saya, dia rajin ngaji. Udah nggak usah ditanya lagi, langsung masukkan ke surga saya. Alhamdulillah. Nikmat ya, Bu? Ya, Bu. Ini apalagi bulan yang suci, bulan Rabiul Awal. Malam nanti kita masuk 12 Rabiul Awal, bulan Maulid, subhanallah. Ya Bu ya, ngaji Bu ya. Makanya poin pertama, ketika kita sudah bersyukur kepada Allah, iman ada dalam diri kita. Yang utama dan yang paling utama, kita ibadah kepada Allah dengan mengaji. Alhamdulillah. Kalau kita bersyukur kepada Allah, yuk mari sama-sama kita berzikir, kita bertahmid, bertahlil. Semoga yang hadir di sini diberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la sekali lagi, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula
Kita butuh Allah. Siapa yang butuh Buki? Kita abdu hambanya Allah. Kita mengaku hambanya Allah, Bu, betul? Betul? Tapi nanti di akhirat nanti ketika kita menghadap kepada Allah, apa kita diakui hamba Allah, Bu? Bu, saya tanya, Bu, contoh. Ibu kenal Pak Jokowi? Nah, ngaku. Pak Jokowi kenal Ibu? Terkadang kita sebagai hamba Allah mengaku kita, ya Allah, saya hamba-Mu ya Allah. Akan tetapi kita tidak mempraktekkan sebagai hamba Allah. Terkadang pada saudara-saudara kita yang mengaku hamba Allah, beragama Islam, KTP tertulis Islam, tapi jauh daripada ajaran-ajaran agama Allah. Sama majlis taklim ogah, sama ngaji benci, sama ustaznya. Sama ustaznya gedek loh. Asli, Bu. Asli. Sama ustaz sama ustaznya gedek. Baru di luar sana, di luar sana. Di sini enggak. Ingat aku, insya Allah beda. Jauh-jauh. Kita mengaku hamba Allah. Kita mengaku kita hamba Allah. Tapi banyak saudara-saudara kita yang jauh daripada ajaran-ajaran agama Islam, ngaji malas, menuntut ilmu ogah. Banyak saudara-saudara kita, ibu-ibu di luar sana yang suka ngombe. Bu, suka ngombe nggak, Bu? Kadang-kadang ibu-ibu ini luar biasa nih, multifungsi nih. Makanya kalau kita mengaku hamba Allah, iman kita, sadar kita kepada Allah, sadar diri kita mempraktekkan ibadah kita kepada Allah. Kalau kita mengaku hamba Allah, apa dalam Al-Quran? Bukan sujada. Wahai hamba Allah, rukulah, sujudlah. Oh. Kalau kita ngaku hamba Allah, rukuk dan sujud. Rukuk dan artinya apa? Kita sholat. Kalau kita hamba Allah, kita sholat. Ibadah yang paling murah, ibadah yang paling gampang, ibadah yang paling cepat yaitu sholat. Tapi kenapa banyak saudara-saudara kita di luar sana banyak meninggalkan sholat? Banyak saudara-saudara kita yang di luar sana mengejar duniawi. Banyak saudara-saudara kita di luar sana yang meninggalkan sholat, seperti hidup lama, seperti hidup abadi, tidak ada bekal untuk menghadap Allah. Na'udzubillahi min summa na'udzubillahi min zalik. Makanya ketika ini kita masuk bulan Rabiul Awal, Bu, kalau kita pengen ngaku Allah, pengen diakui Allah, pengen diakui oleh baginda Rasul, rukaan sujada, ruku, sujud, salat isya. Selamat beriring salam, semoga kita tetap tercurahkan dan terlimpahkan kepada junjungan alam, baginda besar, Nabi kita, Nabi yang paling luar biasa, membawa ajaran agama Islam dari ajaran yang dulu wanita-wanita di luar sana dihinakan, Bu. Sebelum zaman adanya Nabi Muhammad, dulu wanita-wanita dihinakan. Betul apa betul? Betul apa betul? Ketika ada Nabi Muhammad, wanita dimuliakan. Bahkan ketika Nabi Muhammad wafat, apa yang Nabi Muhammad ucapkan, di situ ada namanya An-Nisa. An-Nisa, betul? An-Nisa. Dalam Al-Quran ada surat An-Nisa. Ada surat Al-Hijab. Bu, ada surat Al-Hijab, Ustazah? Gak ada. Bersyukur kita kepada Allah, Muhammad, Nabi kita, the best of the best. Oh,
Tidak ada manusia yang paling cintanya luar biasa di muka bumi ini kalau bukan baginda besar Sayyidina wa Maulana Muhammadin. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Cintanya dari hidup sampai meninggal. Kenapa? Karena Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ingin meninggal dunia dicabutnya ruh oleh malaikat. Masih ngantuk masih sadar? Wah, enak nih masih tua nih pakai AC bener asli. Bikin ngantuk yang lihat. Nabi Muhammad ketika ingin dicabut ruhnya oleh malaikat Jibril, apa yang disebut ummati as-salah an-nisa Ibu kalau pengen mati yang disebut apa, Bu? Orang tua ibu yang dulu sudah meninggal disebut apa, Bu? Pesannya apa? Terkadang kita sebagai orang tua, maksud kita, saya orang tua yang belum jadi orang tua ini. Terkadang orang tua di luar sana suka lupa mengingatkan anak-anaknya untuk ibadah kepada Allah, betul. Terkadang kita memberikan fasilitas sekolah yang mumpuni, sekolah yang bagus, tapi giliran semua ngaji Al-Quran, banyak anak-anak yang di luar sana, anak SD, anak SMP yang belum bisa mengaji, betul. Makanya ibu sebagai madrasatul ula, sekolah yang pertama diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pendidik. Karena anak adalah amanah. Alhamdulillah, insya Allah, gigi dua tenang, Bu. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah. Yang pertama iman. Mari kita jaga iman kita. Setuju? Tanamkan iman kita kepada Allah. Kalau kita sudah beriman kepada Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tidak lain dan tidak bukan, dunia yang hanya sementara ini jangan kita tukar dengan iman kita kepada Allah. Banyak saudara-saudara kita di luar sana yang diberikan nikmat oleh Allah tapi kufur kepada nikmat Allah. Makanya kenapa Indonesia, negara kita yang kita cintai, banyak musibah yang Allah berikan, betul? Banyak cobaan yang Allah berikan, betul? Karena maksiat merajalela, Ibu, karena dosa merajalela, iman dalam diri kita digadaikan dengan harta. Oh, banyak di Solo, di Jawa Barat. Ini Bogor Jawa Barat ya? Jawa Barat, kalau Jawa Barat pinggiran. Banyak saudara-saudara kita yang susah, banyak saudara-saudara kita yang terlupakan. Datanglah itu orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Akidah tergadaikan, iman tergadaikan hanya dengan sembako, Bu. Na'udzubillahi min. Makanya pondasi pertama ini, kalau kita sudah iman kepada Allah, jaga kita iman kita sampai akhir hayat kita, insya Allah. Yang pertama. Yang kedua apa, Bu? Dengan kita beriman kepada Allah, kita selalu bersyukur kepada Allah. Kalau kita bersyukur kepada Allah, jaga ibadah di rukaan, sujud, ruku dan sujud. Kalau kita pengen diakui Allah nanti di yaumil akhir, kalau kita pengen diakui sebagai umat Rasul, kita ya, Bu ya. Salat an-nisa ya, Bu ya. Insya ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah. Kita manusia adalah manusia yang selalu berbuat salah, betul? Manusia itu tempatnya salah.
tempatnya salah. Makanya kita sebagai manusia dianjurkan untuk bertaubat kepada Allah. Manusia ada tempat yang lupa dan salah, kata baginda Rasul. Manusia diberikan oleh Allah adalah nafsu. Betul? Betul? Makanya ini di bulan Rabiul Awal ini kita diberikan contoh suri tauladan yang baik, Bu. Betul nggak betul? Jangan dijadikan momentum setiap setahun sekali Rabiul Awal ngaji maulid. Maulid nih, mampak kemana-mana maulid. Betul betul. Tapi di balik hikmah maulid itu banyak saudara-saudara kita yang lupa. Apa lupa? Tidak mencontoh suri tauladan baginda Rasulullah, tidak mencontoh sifat Rasulullah dalam kehidupannya sehari-hari. Betul. Rasulullah menjadi contoh suri tauladan yang baik, Bu. Tapi banyak saudara-saudara kita yang jauh dari ajaran Rasul. Betul. Makanya kita bersyukur kepada Allah. Jadikan momentum bulan Rabiul Awal untuk kita mencontoh baginda Allah. Alhamdulillah. Baginda Rasul manusia yang paling istimewa. Baginda Rasul sudah dijamin masuk surga. Baginda Rasul dari hidup sampai wafatnya sudah diampuni dosanya. Tapi baginda Rasul Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam beristighfar sehari 100 kali. Bu, istighfar sehari berapa kali, Bu? Ini kue ini enak nih. Ya, Bu ya. Baginda Rasul beristighfar 100 kali. Manusia yang mulia, manusia yang sudah diampuni dosanya, dijamin masuk surga. Ibadahnya kakinya sampai bengkak. Ibu-ibu juga banyak kakinya bengkak nih. Masya Allah, subhanallah ya. Makanya ketika kita sebagai contoh suri tauladan Nabi Muhammad manusia, kita contoh manusia. Nabi Muhammad pimpinan, Nabi Muhammad pernah jadi pimpinan, Nabi Muhammad pernah jadi guru. Nabi Muhammad adalah contoh yang sangat luar biasa. Kita mencontoh manusia. Kalau kita mencontoh manusia itu mudah, betul. Makanya dalam Al-Quran kan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Contoh yang baik, suri tauladan yang baik, contoh baginda Rasul. Kita contoh baginda Rasul, Bu. Ya, Bu ya. Baginda Rasul manusia, ya, Bu ya. Makanya kita sebagai manusia memiliki hawa nafsu. Kita manusia memiliki dosa kepada Allah. Kita manusia memiliki dosa. Makanya kata Allah dalam Al-Quran, tubu ilallahi taubatan. Bu, ada kisah. Ini kalau kita dengar, ini dalam kisah namanya di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ya, Bu ya. Kisah ini kalau kita ambil, Bu, kita pasti nanti kalau kita semua masuk surga. Amin, amin. Insya Allah, amin. Ya Rabbal. Kalau kita masuk dalam surga, Bu, kita nemuin adanya ustaz, kita nemuin adanya ustazah, adanya guru-guru kita nanti di dalam surganya Allah. Tapi ibu jangan kaget kalau di dalam surga ibu melihat ada namanya pelacur. Bu, di dalam surga ada pelacur masuk surga. Pelacur masuk surga. Contoh namanya si Markona lah. Si Markona di pelacur, Bu. Markona ada Markona di sini. Sampai bahaya ini. Bahaya ini. Habis ini saya ngomongin ini, terus saja. Untuk nggak ada Markona. Di dalam surga ada si Markona yang pelacur. Ketika ibu nanti masuk surga karena ibu rajin ngaji, melihat si Markona dulu suka makan
saya ke rumah misteri, ke tempat makam keramat jam 1 malam, jam 2 malam tuh banyak itu. Si Makon manggil-manggil bu. Apa lu manggil-manggil? Ya, itu kalau di channel saya tuh gitu. Saya sering gitu keluar gitu ya, si dakwah saya yang punya. Makanya ketika di dalam surga ibu melihat ada pelacur, ditanya sama ibu, Markona, terus masuk surga sih? Oh, ibu boleh juga segitu. Ya, lu masuk surga? Kenapa lu bisa masuk surga? Kan, ya ibu kan tahu bu, saya itu hidup saya susah. Saya punya tetangga orang kaya, belanja 7. Saya punya tetangga ada orang kaya 7 beli. Ini ada orang beli. Makanya saya cari uang bu, kata si Makona, saya cari uang. Tapi ketika saya lewat di Masjid Ukhuwah, saya tinggal di Bojonggede, tinggal di Bojonggede ya bu, si Makona, maka di Parau. Saya dengar di dalam Masjid Ukhuwah ada ustaz yang ngomong, "Lau kuntum khataya hatta mala'at as-sama, summa nadimtum faqadallahu alaikum." Ketika kita berdosa kepada Allah, dosa kita seperti sepenuh langit. Dosa kita sepenuh langit bu. Dosa kita banyak. Ibu-ibu yang suka dosa sama suami, intip dompet suami. Karena saya belum punya bini. Aku kata teman saya gitu. Dosa. Ibu-ibu kita dompet suami, ngecek HP suami. Waduh, ngecek HP suami. Laki gua ini cek ke tanah masih apa ya? Curiga itu sungguh dosa. Dosa. Situ Markona mendengar Ustaz ngomong, ketika dia berbuat dosa saya Ustaz sepenuh langitan. Dari saya balik sekolah lulus, saya cari kerja susah, saya minta tolong sama tetangga, tidak ditolong, belanja 7. Kalau ada tetangga kayak gitu, udah gue saya kerja pun semua kan. Ya bu, hati-hati. Kita ibadah ke bawah ngaji. Hablum minallah, hablum minannas, punya tetangga susah. Ibu makan enak, tetangga makan nasi doang. Kadang-kadang nggak makan, dosa. Betul nggak? Makanya kalau ada orang kaya sampai rumah ibu, satu era ada orang kaya, mintai donatur, kadang nasi cuma najis itu bangunan. Sebelah saya, 12. Ini baru gigi dua bu. Kita ngaji begini, mau ngaji yang mulia. Kalau ngaji kayak gini, kalau ngaji buka kitab tuh kuning lah. Ngajinya ngantuk. Benar. Kiai ini semua dulu saya itu kalau ngaji buka kitab. Ngaji. Ada ngantuk di foto. Kita ini. Markona ditanya sama ibu. Ibu masuk surga ditanya, Markona bisa masuk surga kenapa? Ya saya susah, makanya saya terpaksa hidup di dunia ini dengan kerja kayak itu, terpaksa. Tapi saya ketika mendengar ada ustaz yang ngomong di Masjid Ukhuwah ini, "Lau kuntumul khataya," ketika kita berbuat dosa kita senangin, tapi kita hatta mala'is sama summa nadimtum. Ketika kita berdosa kepada Allah, tapi kita menyesalkan kepada dosa-dosa. Ya Allah bu, saya menyesal. Fataballahu alaikum, maka Allah akan ampuni segala dosa-dosanya.
Itu si Markona tobat bu, taubatan masuk. Taubat ketika dengar itu Allah mengampuni dosa-dosanya langsung taubat bu. Yang dari Palu maka datang ke Majelis Taklim Bukhari. Mana ada nggak? Dosanya diampuni. Makanya kata si Markona, saya bisa masuk ke sini karena dosa saya diampuni Allah, taubat saya diterima oleh Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Insya Allah. Makanya kalau kita masih hidup, kata baginda Rasul, kalau nafas kita masih ada di jiwa raga kita, hatta yugalle, sampai kita sebelum roh kita dicabut di leher kita sama malaikat Israel, dosa kita numpuk sedunia, dosa kita selangit. Tapi kita ingat kepada Allah, kita mengingat dosa-dosa kita, kita menyesal akan dosa-dosa kita, bertobat kepada Allah. Allah akan ampuni dosa-dosa kita, insya Allah. Makanya kita kalau kita berdosa kepada Allah, yang paling mudah adalah apapun dengan kita dengan kita beristighfar, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Gak usah sayyidul istighfar ya, gak usah panjangan, istighfar aja ya bu ya, Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya, Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya, Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni Fatub alaina taubatan nasuha, Fatub alaina taubatan nasuha. Alhamdulillah. Insya Allah kita basahi lisan kita dengan kita beristighfar kepada Allah. Kalau kita sudah bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha, dengan menyesal, la yuntum fataballahu alaikum, Allah akan mengampuni dan Allah suka orang yang bertobat. Bertobat artinya apa bu? Pergi dari dunia yang kotor menuju ke jalan yang bersih. Jalan yang bersih adalah apa? Fatahhiru, suci kembali kepada Allah. Insya Allah. Iya. Masuk ini Pak. Tenang bu, makan aja bu, nggak apa-apa. Nggak usah tenang. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, makanya ketika kita mempunyai dosa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kunci yang paling utama dan yang paling besar adalah kita beristighfar. Kalau kita beristighfar kepada Allah, kalau kita menyebut istighfar, zikir kepada Allah di dalam dada dan jiwa kita, walaupun itu berapa banyaknya, Allah akan mengampuni, Allah akan merontokkan dosa-dosa kita yang kecil. Kalau dosa kita yang besar apa bu? Dosa kita melawan ibu melawan durhaka kepada suami, dosa kita durhaka kepada orang tua, diwajibkan kita untuk sholat taubat, minta maaf.
Kita punya dosa kepada Allah, kita sholat tahu. Tapi kalau kita punya dosa kepada manusia, kita minta maaf. Kadang-kadang ibu-ibu suka ngomong, itu tuh punya tetangga itu banget ya Allah. Ibu ngomongin tetangga nggak boleh dong. Lemes kadang ibu-ibu nih, masya Allah nih. Itu ibu-ibu tuh udah pada ngaji, pelit banget. Karena kita ada hablum minallah, ada hablum minan. Hubungan kita kepada Allah kita jaga dengan kita ibadah. Hubungan dengan manusia adalah dengan kita menjaga silaturahmi. Alhamdulillah, insya Allah. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah iman. Yang kedua adalah kita tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah. Yang ketiga adalah kita rajin bersalawat kepada baginda Allah. Yang keempat adalah apapun kita harus banyak beristighfar, mengontongkan dosa-dosa kita. Dengan istighfar Allah akan mengangkat harkat derajat kita. Allah akan mengangkat dosa-dosa kita. Allah akan menjauhkan kita dari musibah. Betul Bu? Betul? Ini saya Bu, contoh kehidupan saya. Saya disuruh sama guru saya cuma 2 Bu. Kamu ketika lulus pesantren banyakin baca sholawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang kedua, kamu harus banyak istighfar, astagfirullahaladzim. Insya Allah hidup kamu selamat tong. Insya Allah. Itu pesan guru saya. Itu pesan guru saya. Makanya saya ingin berpesan kepada ibu-ibu. 2 pesan ini dari saya, dari guru saya untuk ibu-ibu semua. Karena kenapa? Contoh, kita hidup di dunia ini tidak luput dari fitnah, betul? Tidak luput dari omongan orang, betul? Tidak luput dari godaan setan, betul? Kunci yang paling utama kita jaga raga jiwa kita dengan 2 Bu. Dengan kita bersalawat. Amalan tanpa ijazah itu adalah salawat Bu. Kadang ibu-ibu, anak-anak kita di luar sana pengen jadi orang pintar, pengen jadi ustaz, pengen jadi ustazah, banyak amalan. Kata guru saya, tolong, kalau ente pengen jadi orang sukses, banyakin baca salawat. Kalau kamu pengen jadi orang kaya, banyakin baca salawat. Ibu-ibu kalau di rumah sambil mulek baca salawat, ya Bu ya. Jangan sambil mikirin akinya, udah lagi ikhlasin aja, jangan duit. Ya Bu ya. Baca salawat itu pesan guru saya. Salawatnya apa Bu? Ibu sambil ngulang, ibu sambil ngusir anak ibu, jemput anak ibu ke sekolah baca salawat dalam hati. Salawatnya apa Bu? Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi farfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Rabbi farfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Sekali lagi, Allahumma sholli ala
salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Selawat adalah keutamaannya sangat luar biasa. Yang punya ibu mungkin banyak mendapatkan ilmu dari guru-guru itu, tapi dalam hidup saya minimal ibu ngamalin salawat 100 kali minimal ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rumah tangga ibu-ibu dijauhkan dari ilmu sihir. Rumah tangga ibu dijauhkan dari orang-orang yang zalim. Rumah tangga kita dijauhkan dari orang-orang yang jahat. Kenapa? Karena saya ketika lulus pesantren yang saya sering temukan seperti itu. Dulu saya ketika lulus pesantren dari masjid ke masjid, musola ke musola, taklim, pengajian. Tapi ketika saya masuk ke dunia luar, Masya Allah, saya sedih. Saudara-saudara kita masih banyak di luar sana yang jauh dari Allah, betul. Saudara-saudara kita masih banyak yang jauh dari hidayah Allah, betul. Makanya saya pindah dakwah saya keluar. Biarlah banyak guru-guru kita yang ngaji, yang ngajarin ilmu kepada kita. Saya pindah keluar. Pindah keluar apa Bu? Pindah keluar itu saya nyari setan. Nyari setan, musir setan. Asli Bu. Nyari setan, musir setan. Punya amalan apa Ustaz? Saya punya amalan salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Kalau ibu selawat minimal 100 kali masih kena santet, berarti bacanya enggak ya? Enggak yakin, kita harus yakin. Kalau kita yakin kepada Allah, insya Allah kita akan selamat di dunia sampai akhirat, insya Allah. Ibu-ibu yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan karena sudah 1 jam. Karena saya habis coba acara, jadi ada acara lagi pada Ibu yang di sana. Jadi saya mohon maaf, saya masih santai. Kalau ketemu saya Bu ya, panggil saya adalah Ustaz. Nah, panggil saya apa Bu? Nah, ya saya anak ibu. Insya Allah kalau kita ibu-ibu mempunyai anak yang soleh dan soleha akan bisa membawa ibu ke dalam surga. Amin. Ya Rabbal. Jadi yang pertama Bu, kalau kita punya dosa kepada Allah, kita beristighfar, bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuh. Tobatan nasuha, menyesal, muhasabah diri kita, menghitung dosa-dosa kita sebelum kita dihitung dihisab oleh Allah di yaumil akhir nanti. Betul ya Bu ya. Saya mohon maaf lahir batin, mohon doanya Bu yang mudah-mudahan saya selalu istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah bulan depan saya minta doanya, bulan Oktober saya akan langsungkan walimatul urus. Oh iya, saya pengen undang ibu-ibu nih. Insya Allah di bulan Oktober di Sili Maulud insya Allah saya akan melaksanakan pernikahan. Saya ingin istiqomah di jalan Allah. Doain Ustazah, doain semuanya ibu-ibu biar saya tambah istiqomah. Amin. Karena kata guru saya, kalau belum punya bini katanya belum datang Bu. Dan katanya masih separuh, imannya masih separuh, katanya gitu. Makanya saya ingin menyempurnakan ibadah saya dengan menikah. Doakan Bu ya. Saya mau doa kepada ibu-ibu, kepada orang tua saya di sini. Mudah-mudahan saya selalu istiqomah di jalan Allah. Amin. Mudah-mudahan ibu-ibu dijadikan keluarganya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Mudah-mudahan ibu-ibu dijadikan putra-putrinya soleh dan soleha. Amin. Diberikan oleh Allah suami yang soleh. Amin. Suami yang menjadikan ibu dan suami akan berkumpul di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal.
Mari kita tutup dengan membaca suratul Fatihah. Insya Allah kita hasil maksud di bulan Rabiul Awal ini, di bulan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan kita memperbanyak berselawat kepada baginda Rasul. Yang kedua, memperbanyak istighfar. Insya Allah hidup di dunia akan bahagia, hidup di akhirat akan bahagia. Doanya apa Ibu dalam doa kita setiap sholat? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau kita sudah bahagia, selamat di dunia dan akhirat, pasti dipastikan kita akan jauh dari siksa api neraka insyaallah. Nawaitu lillahi ta'ala nas'aluka bi'adil baraka wa salama wa dafil bala fi ta'atillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Allahumma asil maqasidana wa nawwir qulubana khususan min ahli jama'ah min ahli hadirin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang lebihnya saya mohon maaf Bu, dimaafin ya Bu. Mungkin Bu ya. Bu, kalau mau ngeliat saya di channel YouTube dengan cara like and subscribe. Di situ jejak mata hati ada nomor saya. Insya Allah kita sambung silaturahmi ya Bu ya. Insya Allah pertemuan kita, bertemu kita bukan hanya di masjid ini, tapi sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya bersama pribadi mohon maaf kepada panitia semuanya, kepada guru-guru yang ada di sini kalau banyak kekurangannya, banyak khilafnya. Inilah Ustaz, bukan Ustaz, tapi inilah Tifani Mawani. Saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.